PT XYZ Indonesia adalah salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang bergerak pada bidang eksplorasi serta produksi minyak dan gas bumi. Dalam perkembangannya, PT XYZ Indonesia mampu mengakuisisi kontrak eksplorasi dari berbagai perusahaan-perusahaan besar lainnya, termasuk perusahaan luar negeri. Hingga akhirnya, PT XYZ Indonesia memperlebar bisnisnya di berbagai bidang, seperti bidang perbankan, manufaktur, pendidikan, serta bidang lainnya. Namun sayangnya, pada awal tahun 2020, data perusahaan PT XYZ Indonesia mengalami gangguan dan telah terdeteksi adanya malware yang diinstal oleh hacker dalam sistem data mereka. Setelah adanya penetrasi yang berhasil menembus sistem lapisan keamanan pertama perusahaan tersebut, hacker itu memanfaatkan kerentanan dalam sistem keamanan kedua untuk mendapatkan akses data yang lebih sensitif milik PT XYZ Indonesia. Hasilnya, hacker itu telah mencuri dan melakukan enkripsi data sensitif yang mencakup dokumen bisnis penting, database pelanggan, serta arus keluar masuknya sumber informasi keuangan yang dimiliki oleh PT XYZ Indonesia. Hacker itu juga mengirimkan pesan tebusan kepada manajemen perusahaan yang berisi permintaan sejumlah 5 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin sebagai ganti kunci dekripsi data-data sensitif yang telah dienkripsi dan memberikan tenggang waktu pembayaran selama 2 minggu. Selama periode negosiasi, operasional perusahaan terganggu secara signifikan, produksi energi terhenti, dan layanan pelanggan terputus. PT XYZ Indonesia mengalami kerugian finansial yang besar, termasuk biaya pemulihan, kehilangan pendapatan, dan potensi pembayaran tebusan yang diminta oleh hacker. Serangan ini juga merusak reputasi perusahaan serta mengurangi kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis dari berbagai negara. Hacker yang menyerang data sensitif milik PT XYZ Indonesia menggunakan metode yang canggih dan selalu menyesuaikan dengan skrip data target yang akan diserangnya. Di tahun 2021, tepatnya pada bulan Agustus, mereka juga melakukan penyerangan terhadap data sensitif perusahaan konsultan teknologi terbesar di dunia bernama Accenture yang berasal dari Irlandia. Hacker tersebut telah mencuri sebanyak 6 terabyte data dari perusahaan Accenture serta menuntut uang tebusan sebesar 50 juta dolar. Meskipun data yang dicuri tidak mengandung informasi pelanggan, namun kondisi perusahaan Accenture tetap mengalami hambatan selama adanya serangan yang dilakukan oleh hacker itu. Dari kasus ini, kerentanan terhadap sistem yang bisa dimanipulasi oleh hacker membuka mata kita semua terhadap betapa pentingnya cyber security di era modern saat ini. Lantas, timbul pertanyaan di benak kita semua. Bagaimana idealnya cyber security dapat melindungi data perusahaan, bahkan data-data sensitif dari suatu negara? Lalu, siapa hacker yang bisa membobol PT XYZ Indonesia dan PT Accenture asal Irlandia tersebut? Serta apa target mereka selanjutnya? Tanggal 10 Mei 2024, Tim Keamanan Internal Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang biasa disebut BSSN Indonesia menemukan aktivitas mencurigakan pada Sistem Pusat Data Nasional atau PDN. Lalu lintas jaringan yang tidak biasa serta upaya akses ilegal menjadi tanda awal adanya ancaman cyber yang ditemukan oleh tim internal BSSN. Tindakan awal yang dilakukan oleh tim IT BSSN adalah meningkatkan pemantauan jaringan dan memulai penyelidikan untuk mengidentifikasi sumber aktivitas mencurigakan tersebut. Hanya dalam beberapa hari, pada tanggal 12 Mei 2024, investigasi awal tim IT BSSN mengonfirmasikan bahwa data pribadi dari sistem PDN telah diakses oleh jaringan yang tidak dikenal secara ilegal. BSSN mengetahui bahwa telah terjadinya indikasi kebocoran data yang mencakup informasi sensitif
seperti nomor identitas KTP, alamat, serta data kesehatan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, BSSN segera menghentikan akses ke sistem PDN, serta langsung melakukan kerjasama dengan pakar cyber untuk mengatasi indikasi kebocoran data tersebut. Pada tanggal 14 Mei 2024, Otoritas Kebijakan Indonesia dalam bidang imigrasi memberitahukan bahwa sistem data imigrasi mengalami gangguan serius. Pengguna dan petugas imigrasi tidak dapat mengakses data, sehingga menyebabkan antrian panjang dan gangguan layanan setiap kantor imigrasi di berbagai bandara. Di tanggal 20 Mei 2024, Otoritas Kebijakan Indonesia membentuk tim krisis cyber yang terdiri dari BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan beberapa perusahaan keamanan cyber swasta. Tim ini ditugaskan untuk menangani indikasi kebocoran data dengan melakukan audit menyeluruh terhadap sistem PDN dan memulai proses pemulihan. Pada tanggal 25 Mei 2024, tim krisis cyber akhirnya mengungkapkan bahwa sekitar 30 juta data penduduk Indonesia telah dicuri dan dienkripsi oleh kelompok hacker yang diduga berafiliasi dengan kelompok hacker internasional. Dari data yang terhimpun, kelompok hacker yang menyerang PDN Indonesia menggunakan pola awalan serangan yang sama saat melakukan peretasan data terhadap PT XYZ Indonesia di tahun 2020 dan perusahaan Accenture asal Irlandia di tahun 2021. Mereka menggunakan pola phishing atau mengirimkan tautan maupun lampiran pesan kepada target agar melakukan klik tautan yang dikirimkan untuk dapat memasuki sistem pertahanan target. Hacker ini dikenal sebagai geng Lockbit 3.0. Kemunculan hacker bermula sejak teknologi komputer mulai berkembang pesat. Di Indonesia, kehadiran hacker mulai terasa pada awal tahun 2000-an. Saat itu, hacker dikenal dengan sebutan cracker, yang lebih berkonotasi negatif karena sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal. Di mana salah satu kasus besar yang mengundang perhatian kita adalah pembobolan situs pemerintah dan perusahaan besar oleh kelompok hacker lokal yang saat itu dikenal sebagai Indonesian Security Dawn Team. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa aktivitas hacker di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan laporan dari BSSN, terdapat ribuan serangan cyber setiap tahunnya yang menargetkan berbagai sektor. Namun sayangnya, banyak dari serangan ini sangat sulit terungkap dan pelakunya sulit ditangkap karena kecanggihan teknologi dan pola penyerangan yang selalu dinamis yang mereka gunakan. Geng Lockbit 3.0 yang muncul pada September 2019, di mana geng ransomware ini awalnya dikenal sebagai virus ABCD yang merujuk ke nama eksistensi file yang digunakan saat menenkripsi file atau target yang dituju. Lockbit 3.0 adalah Ransomware as a Service atau disingkat RAS, di mana suatu layanan yang dapat siapa saja membeli aplikasi jahat tersebut yang biasa dikenal dengan ransomware untuk melakukan serangan cyber. Geng Lockbit 3.0 menamakan ransomware mereka pada penyerangan data PDN dengan nama Ransomware Brainchipper. Ransomware sendiri adalah serangan cyber yang mengenkripsi semua file di perangkat yang telah berhasil diretas, sehingga tidak bisa diakses oleh pemilik data, sampai uang tebusan dibayarkan untuk mendapatkan penawarnya atau kunci dekriptornya yang hanya dimiliki oleh pelaku atau pemilik program yang menjalankan ransomware. Di tahun 2024 ini, pakar keamanan cyber menilai bahwa ransomware memiliki tren yang jauh meningkat melampaui jumlah pola serangan cyber lain. Saat ini, geng Lockbit 3.0 telah mengalami evolusi yang cukup signifikan dalam kapabilitas dan modus penyerangannya. Geng Lockbit 3.0 atau dikenal sebagai Lockbit Black memiliki spesifikasi yang lebih modern dan mampu menyembunyikan alamatnya sebagai peretas sehingga tidak dapat terdeteksi dari virus ransomware sebelumnya. Geng ransomware pada umumnya semakin canggih dan inovatif dalam menjalankan operasinya.
Mereka beroperasi seperti halnya perusahaan teknologi yang menyewa ruang kantor dan menyediakan layanan pelanggan bagi para korban. Begitu juga dengan geng ransomware Lockbit 3.0. Geng Lockbit 3.0 memiliki fitur obrolan khusus di website mereka, di mana korban dapat berkomunikasi dengan penyerang dan menguji dekripsi file terenkripsi melalui opsi yang dinamakan Trial Decrypt. Fitur-fitur ini mendukung para peretas profesional yang tadinya beroperasi sendiri atau dalam grup kecil untuk bergabung ke dalam ekosistem peretas yang makin besar. Sehingga kekuatan satu orang peretas akan menjadi kekuatan 100 orang peretas tanpa perlu bertatap muka. Organisasi ini juga memiliki investasi dalam riset dan pengembangan produk dan seringkali lebih disiplin daripada perusahaan teknologi yang sah di berbagai negara. Geng Lockbit 3.0 juga menawarkan program bug bounty, di mana geng Lockbit ini menawarkan kepada peneliti keamanan dan peretas lainnya untuk menemukan kelemahan dalam proyek ransomware mereka. Tujuan program ini adalah membuat ransomware mereka bebas dari bug, yaitu terbebas dari kecacatan enkripsi, dan lebih stabil. Hadiah yang diberikan kepada mereka yang bisa menembus enkripsi ini yaitu sebesar $1.000 sampai dengan $1 juta untuk menemukan dan melaporkan berbagai masalah dalam struktur malware dan ransomware mereka. Geng Lockbit 3.0 memilih koin kripto sebagai sarana pembayaran agar alamat dompet mereka sulit dilacak dan dicari tahu keberadaannya. Indonesia memiliki populasi internet yang besar dan terus berkembang, tetapi tingkat keamanan cyber di banyak sektor masih relatif rendah, membuat mereka menjadi target empuk bagi para hacker. Serangan geng Lockbit 3.0 terhadap PDN tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak serius pada keamanan negara dan privasi masyarakat Indonesia. Otoritas Kebijakan Indonesia membangun Pusat Data Nasional atau PDN yang menjadi tulang punggung infrastruktur digital negara. PDN direncanakan sebagai pusat penyimpanan data terpusat untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data Otoritas Kebijakan Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan PDN direncanakan akan dibangun di 3 wilayah, yaitu di Cikarang, Batam, dan IKN. Yang saat ini ada masih berupa Pusat Data Nasional sementara yang terletak di Surabaya. Kepala BSSN menyebutkan, berdasarkan keterangan mereka, bahwa serangan hacker geng Lockbit 3.0 hanya menyasar Pusat Data Nasional sementara yang berada di Surabaya. Namun, dengan belum berdirinya 3 PDN di 3 wilayah lain, maka sebenarnya PDNS di Surabaya menjadi lumbung data nasional saat ini. Dengan keberadaan PDNS Surabaya yang menjadi satu-satunya lumbung data saat ini, maka bisa dikatakan bahwa semua data nasional masih berada di PDNS ini. Data-data sensitif PDNS Surabaya telah ditembus oleh geng Lockbit 3.0, di mana geng ransomware ini membuktikan bahwa mereka dinamis dan memiliki visi dalam mengembangkan bisnis ilegalnya, termasuk dalam meretas PDNS Surabaya. Kebocoran data ini mengundang banyak perhatian masyarakat Indonesia, karena sebelumnya juga banyak terjadi kebocoran data serupa, dan masyarakat menilai bahwa masih lemahnya pertahanan cyber kita dalam mengelola informasi penting milik Otoritas Kebijakan Indonesia maupun milik masyarakat Indonesia. Kembali pada tahun 2020, di mana sebanyak 91 juta data pengguna e-commerce Tokopedia bocor dan dilaporkan telah dijual di forum gelap para hacker, atau yang biasa dikenal dengan sebutan dark web. Data yang bocor ini juga meliputi nama, email, password email, dan nomor telepon dari para pengguna Tokopedia. Selanjutnya, pada awal bulan Mei tahun 2023, layanan Bank Syariah Indonesia
atau BSI juga sempat mengalami gangguan selama beberapa hari. Klaim dari kelompok geng Lockbit 3.0, BSI telah berhasil diserang sehingga berdampak pada gangguan layanan perbankan dan berpotensi mengakibatkan kebocoran data nasabah. Selama masa negosiasi pembayaran tebusan yang telah berakhir dan tidak dikabarikan oleh pihak manajemen BSI, geng Lockbit 3.0 akhirnya juga mempublikasikan data-data sensitif yang mereka curi dari BSI di dark web. Dengan adanya kejadian peretasan data oleh geng Lockbit 3.0 ini, rasanya memang seperti tidak ada pemahaman yang pasti tentang seberapa pentingnya data nasional yang kita miliki dan kenapa kebocoran data ini masih terus terjadi. Bahkan, terkesan tidak mempelajari informasi detail dari kasus-kasus serupa pada tahun sebelumnya. Serangan geng Lockbit 3.0 bukan satu-satunya serangan yang pernah membobol data-data sensitif di Indonesia, tetapi juga pernah dilakukan oleh kelompok hacker yang menyebut dirinya dengan nama Bjorka. Kasus peretasan data oleh Bjorka pertama kali terungkap pada bulan September 2022. Data pribadi dari sejumlah besar warga Indonesia mulai muncul di forum-forum internet dan pasar gelap dark web. Bjorka yang diduga memiliki keterampilan hacking yang tinggi, berhasil menembus berbagai sistem keamanan dan mendapatkan akses ke data sensitif, termasuk nomor identitas, alamat, informasi kesehatan, dan data keuangan. Beberapa instansi otoritas kebijakan Indonesia dan perusahaan swasta menjadi target utama dalam serangan ini, sama seperti yang dilakukan oleh geng Lockbit 3.0. Mereka kemudian menjual data-data tersebut di dark web, yang semakin memperparah situasi dan mengundang perhatian global terhadap masalah keamanan cyber di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa serangan cyber yang terus melanda di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terdapat kurangnya visi strategis keamanan cyber. Selanjutnya, masih buruknya pemahaman teknis tentang keamanan cyber, serta minimnya pemberdayaan sumber daya manusia dalam pola pertahanan dan penyerangan di bidang cyber. Aktivitas kriminal cyber yang dilakukan oleh geng Lockbit 3.0 dan Bjorka menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan data privasi kita yang harus dilindungi. Terlebih lagi, pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia sebanyak 70%-nya dalam usia produktif. Namun, melihat dari akselerasi teknologi dan transformasi digital saat ini, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mengamankan ruang cyber, karena ruang cyber yang kondusif dibutuhkan untuk mengoptimalkan capaian Indonesia Emas pada tahun 2045. Masih menjadi harapan banyak masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh geng Lockbit 3.0 akan berdampak positif pada perbaikan tata kelola keamanan cyber Indonesia. Sumber keamanan data yang valid menjadi salah satu kunci pembangunan. Pentingnya menjaga data harusnya sudah menjadi kesadaran kita semua. Tinggal bagaimana sinergi di lingkungan otoritas kebijakan Indonesia, serta bagaimana menerjemahkannya dalam infrastruktur keamanan cyber nasional secara efektif dan efisien. Idealnya saat ini, tujuan utama semua pihak adalah untuk menciptakan ketahanan cyber secara menyeluruh, di mana kemampuan negara untuk tetap memberikan layanan teknologi dan keamanan data, walaupun sedang terkena serangan cyber. Dua prinsip keamanan data dan informasi sebaiknya terus kita pedomani. Yang pertama, tidak ada sistem informasi yang 100% aman. Dan yang kedua, bahwa keamanan informasi bukanlah suatu produk, melainkan sebuah proses yang semakin lama semakin baik untuk dapat mempertahankan keamanan data. Banyak perusahaan besar baik di dunia dan di Indonesia
yang turut menjadi korban ransomware dari serangan yang dilakukan oleh geng Lockbit 3.0. Insiden peretasan bisa saja terjadi. Celah keamanan bisa saja dijebol. Namun yang berbeda adalah berapa lama kita mampu bangkit kembali untuk dapat meningkatkan sistem cyber security kita agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita semua terhadap keamanan data negara kita dan keamanan data pribadi kita semua.